Everyone can see there's a change in me. They all say I'm not the same kid I used to be. Don't go out and play, I just dream all day. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say it's my first love. What I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. She doesn't even know. Wish that I could show her what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Mirror on the wall, does she care at all? Will she ever notice me? Could she ever fall? Tell me, teddy bear, why love is so unfair? Will I ever find a way, an answer to my prayer for my first love? What I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. She doesn't even know. Wish that I could show her what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. 'Cause I'm feeling my first love. Kisah klasik itu tak lekang oleh waktu. Kita hanya perlu cara baru untuk menceritakannya. Gusti Allah sing bales. Gagah garing Gusti Allah sing peparing. Lemah kemplung Gusti Allah paringi Pak Glo jodoh. Interaktif. Jujur ati iki loro durung bisa nampa kenyataan. Tanduran sing wis tak sirami malah dadi awu ireng diobong karo kahanan.
Iki sandare sopo Minggu wita tresno Tresno Letre asik. Lagu Mas. Oke, ini kalau misalnya ada yang nanya kayak kenapa ininya pakai strike through, karena kalau misalnya dari server atau misalnya dari perangkat ini PC ini ke switch itu pakainya strike through. Kalau misalnya dari switch ke router itu juga pakai strike through. Tapi kalau misalnya kayak langsung, kalau misalnya dari PC ke router, nah dia baru pakai crossover. Jadi kayak gitu ya guys. Dan tadi jangan lupa ini ya pakai fast ethernet ya. Nah ini gitu. Nah yang ini berarti. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, sama. Nah, terus kalau misalnya ini agak gini gitu. Kalau misalnya ada yang nanya kayak 11.1 ini apa? Nah, ini adalah gateway-nya ya. Jadi karena di sini networknya berbeda, jadi butuh yang namanya gateway untuk menghubungkannya. Jadi kayak gitu ya. Oke. Jangan lupa di setiap PC-nya kita isi IP configuration-nya. Nah, perbedaannya dengan topologi yang sebelumnya, di sini kita isi gateway-nya ya, sesuai networknya. Kalau kan networknya kan di 11.0, berarti makanya yang 11.1. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya networknya di 12.0, berarti ya pakainya ya 12.1. Jadi kayak gitu ya. Iki salare sopo lama telas bikin makanan. Oke, nah untuk PC 1 sama PC 2 itu nggak usah diisi karena nanti dia bakal request IP configuration-nya dari DHCP server ini. Jadi cukup kita isikan DHCP saja dan DNS ya. Nah, untuk mana ya? Karena wes mendong. Kita baca dulu.
Start IP-nya ini dari mana? Start IP mana sih? Start IP-nya nggak ada ininya sih guys, nggak ada ketentuannya, jadi bebas. Saya pengen dari 10 maksimal 5 dan save. Oke, kalau sudah, kita sekarang bermain di router ya. Config, kita masukkan gateway-nya untuk ini. Oke, dan di on kan. Oke. Nah, ya kan, terus lagi ini nih, kita isi juga nih yang ini untuk menghubungkan network yang ini nih, harus dihubungkan. Harus dihubungkan, isi dulu. Nah, IP address itu pakai gateway-nya ya. Beres mas. Kalau udah beres, karena aku tuh agak lupa. Jangan besok olahan. Oh iya, di sini nih kita isi dulu nih. Bukan kita isi, apa namanya, kita edit sini. Pastikan ininya on semua ya. Aduh, itu gatel. Untuk indeks .html kita apa ya? Ya kita ganti aja ini, misalnya dengan nama apa ya? UTS Praktikum Jaringan Komputer. Kita save. Kalau misalnya di save, oke. Oh iya, tadi pertanyaannya awal apa sih dia? Cek koneksi. Oke, kita cek dulu koneksi. Nah, kalau untuk topologi kayak gini, kalau aku nyaranin sih kita cek dulu per perangkatnya. Maksudnya kayak gini, misalnya kayak kita buka command prompt, kita ping dulu yang perangkat yang PC0 nya, misalnya di sini. Nah, ada kan? Oke, terus kita ping juga yang servernya. Nah, server yang HTTP udah bisa, terus server yang FTP udah bisa juga. Nah, sekarang kita ping yang ini nih. Karena yang PC ini belum ada, ini juga belum ada, ya udah kita pingnya yang itu aja, server yang kita cobain ya. Nah, ada timeoutnya lah. Kita ping lagi supaya gitu ya, terhubung semuanya. Wes terhubung semua. DNS juga kita ping dulu. Yang harus ada DNS-nya itu mana? Aku lupa deh. Jadi dia harus dimasukin DNS-nya gitu. Mana sih aku lupa? Oke. Oh, PC0 dan DHCP. Oke, sorry. Ini belum kita masukin ya DNS. Nanti kita masukin. Tapi ini sebelumnya yang DNS-nya kita ping lagi. Nah, kalau itu beres. Oke, sekarang kita close dulu, masukin lagi. Nah, dan SSL kita masukin 192, 108, 12. Oke. Udah. Kalau saya udah semua. Terus lagi ya. Oh iya. Kita request deh dari DHCP. Bismillah. Weh, dia dapat yang 19. Oke, yang 10.10.
Kita tulis dulu 192, 168, 12, 10. Pasti ya 11 dong, nggak mungkin dong kalau nggak ngurut. Ya kita lihat aja nanti. Kita request aja. Oke, sama ya kayak gitu. Successful. Nah, di sini coba kita ping lagi aja. Kalau misalnya yang dari network yang sebelah, network susah banget dah ngomong. Wis, udah bisa ya. Wis bisa, terus ping juga yang 192 yang ada TP-nya kita cobain aja. Semua aja kita ping. Untuk apa ya? Memastikan ya kalau itu tuh terhubung lagi. Tuh kan ada timeout-nya. Biasakan kayak kita hubungi dulu semua. Kita beresin dulu koneksinya. Sorry. Terus yang HTTP. Oh iya, aku tuh kemarin udah pernah ngerjain ini juga. Sebelum bapak udah ngasih itu aku udah pernah ngerjain, cobain. Terus apa ya namanya? Ini aku belum coba yang FTP-nya. Jadi aku baru nyoba yang DNS-nya aja kemarin. 168, 1. FTP itu kalau nggak salah yang ngirim file itu nggak sih? Iya nggak sih? Ya aku agak lupa sih. Nanti kita coba. Terus, apa-apa, kita coba aja sih. Kalau ngerjain ini emang agak harus sabar gitu sih. Karena buat mastiin supaya koneksi itu ya terhubung biar nanti kayak nggak ada kayak apa namanya host-host yang belum terresolve gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita ping aja semua, memastikan aja. Beres, kita lihat dulu nih modul ini yang FTP ini gimana, saya lupa deh. Ini aja pastikan FTP dapat diakses oleh semua host dengan nama domain. Oke, ini udah. Oke, kita ke FTP server dulu. Skenario Cisco nama. Adalah PC2 membuat sebuah file, oke. Mungkin di sini PC2-nya coba kita bikin dulu filenya. PC2 udah bikin txt ya. Misalnya UTS praktikum jaringan komputer. Pengen nama aku aja lah. Oh nggak bisa tab loh di sini. Bisa dari sini gue biar mana npm 12 D4 teknik informatika 2 sini ya, kita save ctrl save, terus nama filenya misalnya apa ya, nama filenya apa di sini, pertama txt yang kita ikutin aja dulu, pertama txt. Udah beres, kita close. Begitu. Udah.
Oh iya, kita lakukan dir dulu, kita pastiin dulu file itu ada nggak sih di sini. Sampai kita command prompt dir. Pertama teksnya udah gitu. Apa ya? Ini kok dia tiba-tiba ini? Kita dulu data nama. Oh itu di DNS tuh. Apa? Aku lupa ya gimana. Skenario kita jalankan. Apa ya? Kita dulu. Oh, I see. FTP ini kalau nggak salah buat koneksiin gitu deh nanti di command prompt. Misalnya di sini aku pakai nama aku aja lah. Namaku Bahtiar. Password Bahtiar. Pastikan on ya semua ya. On semua. Ininya kita checklist semua. Terus kita add. Oke, mantap. Udah, kalau udah gitu. Oke. Oh iya, di DNS-nya kita belum kasih ini. Kita harusnya sih praktik DNS dulu sih. Cuman nggak apa-apa, kita ikutin aja maunya gimana. Jadi maafin ya lagunya kayak gini. Ini praktikum.com apa ya? Ini dulu deh, bahtiarramadan.com. Nah, si addressnya itu ya pakai yang HTML ya, berarti 192.168.113. Kita oke, sorry di on dulu, terus di add. Oke, terus kita pasti namanya praktikum.com. Nah untuk praktikum.com dia pakai domain, tapi di sini jangan aricode, pakai sinem. Jadi dipakai sinemnya langsung pakai domain yang awal itu. Host name-nya nanti kita add. Nah udah gitu, tadi itu udah apa aja? Nama mahasiswa. Data nama mahasiswa. Oke, berarti data titik bahtiarramadan.com. Ininya pakai aricode dan ini pakainya yang FTP kayaknya ya. Iya dong. Iya FTP itu. FTP ya. Upgrade ke YouTube Music Premium di Coba aplikasi kita atau secara online untuk mendengarkan musik bebas iklan. kalau Artinya, udah kita lebih banyak close. musik bebas iklan. Ya, apa sih? Aku kurang suka. Aku ya kita dengar lagu-lagu lain aja. Kahit nah live aku lebih suka lagu-lagu Raus Kahitna seharusnya. Sorry ya guys, diselangi dengan lagu-lagu itu. Pastikan FTP. Oke. Ini udah berapa menit sih? Baru 25 menit sih, sebentar lah. Oke, kita ini dulu nih. Kalau udah lebih baik kita cek dulu apakah bisa tuh. Di mana ya? Oh, di web browser. Tapi aku harus praktek FTP dulu, guys. FTP dulu gimana ya? FTP. Oh, berarti langsung aja nih. Udah konfigurasiin, tinggal cek di PC client.
PC client di mana ya? PC client yang mana ini dong? Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, cinta what? Coba aku cek dulu deh IP aku. TP nggak ada ya? Ada. Udah, aku coba di sini deh. Command prompter itu apa tulisannya? Apa namanya? Coba kita ns lookup data.bahtiaramadan.com. Wis, udah bisa dong. Kalau udah bisa, kalau sudah udah bisa, misalnya aku pengen transfer, kan tadi filenya itu ada di ini kan, ada di apa namanya, di PC 2. Oh iya, dari PC 2 nya harus di ini dulu guys, harus di apa, dikirim dulu. Jadi tadi kan udah ngecek tuh si ns lookup nya udah bisa kan. Udah kita cek lagi deh di sini deh, ns lookup data.bahtiaramadan.com. Wes bisa. Kalau udah bisa, kita ftp data.bahtiar. Nah ini kita ngetikin ini buat nanti ngirim file dari PC 2 ke FTP server, karena kan tadi kita udah bikin filenya kan di PC 2 ya tuh pun. Tadi aku bikinnya di mana ya? Kalau aku tuh cari dulu. Oh iya, di PC 2. FTP tadi username-nya. Nah, pas kalian nginputin password, kalian jangan bingung kalau misalnya nanti nggak ada ketikannya, karena dia ini kayak nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya passwordnya benar, dia langsung bisa kok. Tapi harus hati-hati ya. Aku nih mau masukin passwordnya BACHTIAR. Nah, udah bisa. Kalau udah bisa, coba ketikkan dir ya. Kalau sudah dir, apa lagi ya? Ada nggak pertama? Untuk menjadi pasanganku. Dir. Nanti bakal nampilin ini sih kalau dia nampilin file-file gitu. Karena di FTP-nya kan nggak ada kan. Ini bukti kalau misalnya dia belum ada nih. Coba kalau misalnya, nah kita melakukan uploadnya itu dengan perintah put ya. Put, kita kasih nama pertama.txt. Nah, udah bisa. Kalau misalnya sudah bisa, coba kita ketikkan dir lagi. Nah, ada ya. Pertama txt, udah ada. Kalau misalnya udah ada, ya udah tinggal kita quit aja. Ini artinya si filenya itu udah ada di FTP server ya. Oke, gitu ya. Jadi gini ya, aku tulis di langkah-langkahnya biar kalian kan. Pertama itu bikin file txt di dari awal banget deh. Setelah konfigurasi perangkat pada topologi, kalau bisa digedein ya, topologi nggak enak loh, nggak bisa digedein anjir. Ya, nanti lah aku tulisnya di ini aja lah, di apa namanya, aku tulis di sini deh biar aku nggak lupa. Di pertama tuh setelah konfigurasi semua perangkat pada topologi buat setelah itu pokoknya konfigurasi itu udah kayak
udah kayak request IP juga ya. Kan tadi untuk PC 1 dan PC 2 kan kita IP-nya kan request kan. Nah, dari DHCP kan ini request namanya. Nah, itu aku masukin aja ke konfigurasi. Jadi kalau udah semua kayak gitu, udah konfigurasi dan request itu kita apa namanya? Bikin file txt dengan nama filenya pertama.txt. Oke. Oke, sorry. Pada PC 2. Pada PC 2. Nah, setelah kita sorry itu aku gatel. Nah, setelah udah dibikin, kita upload. Lakukan upload file pertama.txt pada PC 2 ke FTP server. Jadi dia bakal upload file yang ada di PC 2 itu ke FTP server. Kalau udah gitu, lakukan. Nah, ini kan ibaratkannya udah di FTP server. Lakukan download file pada PC 0 dan PC 1. Sebentar itu dulu. Nah, coba kita di PC 1-nya. Nggak ada ya. Nah, kalau bisa kita masukin aja ftp data.bahtiarramadan.com Bahtiar BACHTIAR. Oke, ftp kita dir dulu, ada kan download itu apa ya? Download itu kalau nggak salah perintahnya itu lakukan download dengan menggunakan perintah get. Oke, get, sorry. Full upload buat kalau bisa download get ya. Nah, berarti di sini kita lakukan get pertama.txt. Wait a minute. Astagfirullah, titiknya 2 kali ding. Get pertama.txt. Nah, ada bisa kita quit, terus kita dir, ada kan? Ya, mantap. PC 1 udah ada, terus nah di PC 0 kita mau download. Yang manis dan penuh cinta saja. Udah gitu, dir nggak usah didir lagi lah, udah gitu tahu. Langsung aja get pertama.txt. Kita quit, terus kita dir lagi di sini, udah ada. Nah, ini udah sukses ya. Kalau misalnya kita udah bisa semua, itu udah sukses. Oke, terus nomor 2 ini apa? Nomor 5. Pastikan server dapat diakses ke semua orang. Oke. Sekarang kita ngecek file yang index tadi ya. Nah, kita buka web browsernya pada PC 0. Nah, misalnya 192.168.113. Bisa ada ya. Oke. Coba kita close lagi, terus kita ini lagi. Buka browser. Tadi kan kita namanya bahtiarramadan.com ya. Ada nggak? Ada dong. Tetap. Nah, sekarang itu kita close lagi. Kenapa aku close? Karena gini, biasanya dari proses searching di web browser itu agak lama gitu. Jadi aku kayak kurang percaya gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya kan di sini aku udah buka yang 192 dengan domain kan. Nah, itu kan bisa. Terus langsung aku ketikin di sini kayak dia kan belum muncul gitu kan. Kita nggak tahu kan dia tuh bener atau enggak gitu. Jadi lebih baik kayak di close aja dulu lah. Nah, kalau di sini bisa aku praktikum tadi kan bikin bisa. Jadi tadi udah bisa ya. Untuk PC 0 dia udah bisa akses di HTTP server. Sekarang kita coba di PC 1. Kita pakai domain aja dulu. Coba
Wes bisa, kita close lagi, kita masukin lagi. Bahtiar Ramadan Hanut bisa. Oke, kalau ada gitu tadi itu langsung praktikum.com. Sorry, tadi ini aku praktikum.com. Oke, nah udah bisa. PC 1 udah bisa, PC 2 kita cobain juga. Kita pakai domain 1.9 bisa. Terus di sini bahtiarramadan.com bisa. Otomatis insya Allah yang praktikum juga bisa sih harusnya. Praktikum harusnya bisa sih. Wah, bisa berarti ya. Nah, berarti tadi aku udah apa aja sih. Oke, mungkin untuk konfigurasinya ini aku agak lebih rinciin lagi sih. Oke, mungkin di sini apa ya, konfigurasi, kemudian di sini mungkin konfigurasi PC dan server. Cara konfigurasinya coba lihat lagi pada modul apa ya, modul apa ya, modul 2 application layer, aplikasi layer, kemudian udah gitu bikin teks ini. Oke, lakukan bikin. Oke, dan cek juga filenya ada atau enggak. Kemudian nomor 5 itu tadi, coba akses http 192.168.3 terus http terus bahtiar http terus kalau misalnya ada yang nanya adalah PC 0, PC 1, PC 2, servernya berarti http DNS DHCP FTP. Jadi harus benar-benar ini sih, harus benar-benar inilah detail ya. Terus praktikum.com down. Oke, ini sih nanti aku bakal upload sih, tenang aja ya. Jadi itu sih paling untuk topologinya. Jadi jangan lupa ini gateway-nya. Dan ini kenapa gateway itu diperlukan untuk menghubungkan ke router ya kan. Jadi router itu untuk menghubungkan dua network itu butuh yang namanya gateway. Dia harus punya gateway, harus dibikin gateway. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oh iya, aku close dulu. Pokoknya ya, pelajari modul 2 dan modul 3. Insya Allah bisa sih gampang lah. Modul 2, pokoknya harus dilihat ini. Oke, nanti kalau ada yang nanya lagi nih kenapa pakainya yang ini, itu ada di PPT juga sih, udah ada. Jadi kalian cuma baca-baca aja lagi lah. Pokoknya kalau misalnya kayak dari apa ya, kalau misalnya dari router gitu terus ke PC atau nggak server,
Nah, kalau misalnya tanpa perantara switch, dia itu pakai yang namanya crossover. Nah, oke, pakainya crossover gitu ya. Paham? Wes beres. Itu paling sih, cuma itu aja sih palingnya. Insya Allah bisa lah. Jadi semangat teman-teman semua untuk UTS-nya. Semoga dipermudah ya. Mungkin itu dulu ya. Dadah.